jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Munawwarah rahimakumullah. Beberapa hari belakangan ini Israel sedang dilanda dua bencana, yakni berupa badai pasir, dan bencana yang kedua yakni badai api yang menyebabkan kebakaran. Tentunya ini sebagai warning, peringatan akan kekejaman Israel. Sebelumnya pada zaman terdahulu bencana serupa juga pernah terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala lut najjaynahum bisahar. Inna arsalna 'alaihim hasiba. Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada mereka, kata Allah, hasiba, yakni badai pasir yang membinasakan mereka, illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut alaihi salam. Najainahum bisahar, mereka kami selamatkan di waktu sahur, kata Allah, atau sesaat sebelum subuh. Artinya bencana badai pasir yang membinasakan itu pernah terjadi pada umat-umat terdahulu kala. Kemudian yang berikutnya, dalam ayat yang lain disebutkan, fa'asobaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kebun-kebun mereka, bahkan kota-kota mereka ditimpa dengan badai. I'sarun fihi narun, di dalam badai itu ada api. Fahtaraqat, maka membakar semuanya. Artinya fenomena badai pasir dan badai api yang terjadi di Israel ini juga pernah dialami umat terdahulu kala dan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Cuman bedanya, badai pasir dan badai api untuk umat terdahulu kala adalah badai yang membinasakan, habis semua. Gara-gara badai pasir maka kota-kota menjadi dataran pasir. Semua rumah dan gedung tenggelam dengan pasir tersebut. Bahkan dengan badai api semuanya terbakar. Nah, yang terjadi di Israel ini sekedar warning atau sekedar peringatan akan kekejaman yang mereka lakukan, dikarenakan badai yang mereka alami tak sedahsyat apa yang pernah dialami. Mengapa ini dikatakan cuman peringatan? Karena setelah diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada lagi bencana yang membinasakan hingga terjadinya hari kiamat nanti. Dan memang kebinasaan Israel tidak bisa ditundukkan oleh bangsa Palestina. Bangsa Palestina hari ini hanya berjuang survive, yakni bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan berjuang bagaimana negara mereka diakui sebagai negara merdeka. Karena Al-Quran sudah menyebutkan la tufsidunna fil ardi marratain, niscaya Israel itu atau Bani Israel yang diidentifikasikan dengan umat Yahudi, mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi dua kali. Mereka akan berkuasa di muka bumi ini dua kali. Dan pada kekuasaan yang kedua atau kerusakan yang kedua, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya, kecuali ketika Allah sudah menolong hamba-hambanya dengan mengutus Imam Mahdi.
dan mengutus Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Karena Imam Mahdi yang diperintahkan memimpin pasukan untuk melawan pasukan Yahudi Israel, dan Nabi Isa Al-Masih alaihi salam yang akan membunuh Dajjal. Jadi pertolongan yang sesungguhnya, hukuman yang sesungguhnya nanti di masa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-Mahdiyu minna min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu, kata Nabi, adalah keturunan kami, keturunan Nabi. Dia merupakan keturunan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya persis dengan namaku, kata Nabi, dan nama bapaknya persis dengan nama bapakku. Berarti Muhammad bin Abdullah. Ia adalah keturunan Nabi, dzurriyyat Nabi. Nah, sebelum Imam Mahdi muncul dan dibaiat oleh umat Islam di Ka'bah, lalu memimpin umat memerangi pasukan Yahudi Israel, maka muncul ujian terlebih dahulu untuk umat Islam. Apa ujiannya? Yang pertama fitnah ahlas, thumma fitnatul ahlas. Fitnah ahlas. Wa ma fitnatul ahlas ya Rasulullah? Apa itu fitnah ahlas ya Rasulullah? Hiya fitnatul harbi wahrab. Fitnah ahlas adalah fitnah peperangan dan pelarian. Khususnya umat Islam ini akan dikejar-kejar, akan dijajah, dan akan dianiaya. Selanjutnya thumma fitnatu sarra, muncul ujian yang berikutnya, fitnah sarra. Apa itu fitnah sarra? Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah sarra ini adalah fitnah yang keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku, yang ngaku-ngaku keturunanku. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku sebagai keturunanku, dan dia berani menepuk dadanya, dalam darah saya mengalir darah Rasulullah. Wa laysa minni, padahal dia bukan keturunanku, kata Nabi. Jadi jamaah Jum'ah rahimakumullah, waspadalah. Sebelum Imam Mahdi muncul, nanti akan marak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Hanya bermodalkan hidung mancung, hanya bermodalkan jubah agama, mereka akan ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Kalau ketemu kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu, jangan pernah percaya, karena mereka bukan anak cucu Nabi. Karena ini fitnah sarra yang akan dialami oleh umat Islam suatu hari nanti. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata keluargaku, kata Nabi, adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi terjadi fitnah ahlas, lalu fitnah sarra, baru muncul Imam Mahdi yang akan dibaiat di Baitullah. Puncaknya Yahudi dibela oleh Dajjal, dan Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Saat itulah umat Islam akan meraih kemenangan sesungguhnya di bumi Baitul Maqdis, dan mereka, orang-orang Yahudi Israel, akan dihukum karena kekejaman mereka. Ini sudah ketetapan Allah, takdir dari Allah. Kesimpulannya, untuk kita semua umat Islam di Indonesia ini, bersabarlah, berpikir matang, bersabar, jangan mudah terprovokasi, karena kondisi hari ini bangsa Palestina tidak mungkin bisa mengalahkan Israel, karena Allah menakdirkan Israel tidak akan pernah kalah kecuali dengan pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa Al-Masih alaihi wassalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.